Ketemu kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Nah, di depan saya sekarang ini udah ada dua buah kulkas. Itu kulkas Changhong dengan tipe FSS 680 NIB dan juga kulkas Panasonic dengan warna silver stainless. Ini dengan tipe NRSC 631 BWSD. Dan untuk kulkas Panasonic dan Changhong ini adalah kulkas set by set dengan dua pintu. Dan dimana di sini kita akan melakukan pembedaan untuk kedua buah kulkas ini, dan kita akan lihat perbedaan-perbedaan sehingga sekiranya teman-teman yang akan mencari kulkas set by set ini dapat terbantu dan tidak menyesal ketika sudah membeli. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Dan di sini untuk kulkas Panasonic ini dengan tipe NRSC 631 BWSD ini sudah menggunakan teknologi inverter. Dan untuk inverter ini sendiri memiliki daya listrik yang lebih kecil, dan juga tentunya untuk listriknya juga jauh lebih stabil sehingga pendinginan itu tetap terjaga dan dapat menjaga makanan yang kita simpan. Di mana untuk kulkas Panasonic ini juga didukung dengan garansi kompresor yang cukup lama, itu 10 tahun, dan juga garansi untuk spare partnya itu 1 tahun. Lalu di sini kita bisa lihat untuk kulkas Changhong ini dengan tipe FSS 680 NIB. Ini juga menggunakan teknologi inverter. Selain itu untuk kulkas ini sendiri juga didukung dengan garansi yang cukup lama, itu selama 10 tahun untuk kompresor dan juga 3 tahun untuk spare part. Dan untuk kulkas Changhong sendiri ini memiliki kapasitas itu 560 liter. Nah, di sini untuk kapasitas itu 560 liter, dan juga untuk pada bagian refrigerator atau yang di sebelah kanan itu 360 liter, dan juga untuk di bagian freezernya itu 200 liter. Dan di sini untuk kulkas Panasonic sendiri memiliki kapasitas itu jauh lebih besar, itu 592 liter. Dan di sini bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kulkas Panasonic ini sendiri memiliki kapasitas itu 592 liter, dan untuk di bagian freezernya itu lebih besar 213 liter, dan juga pada bagian refrigerator atau penyimpanan lemari es itu yang di sebelah kanan 379 liter. Dan untuk kulkas ini sendiri juga dibuat di Cina. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kulkas ini sendiri dibuat di Cina, dan teman-teman bisa lihat untuk perbedaan kedua warnanya ini, warna stainless dan juga warna hitam. Di sini untuk perbedaan warnanya di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini untuk bagian belakangnya juga berwarna silver, dan di kulkas Changhong ini semuanya berwarna black. Dan untuk tampilan warna silakan teman-teman beli sesuai dengan selera dan juga kecocokan untuk pada bagian dapur di rumah. Di sini kita langsung saja lihat untuk di bagian kulkas Changhong. Pada kulkas Changhong ini sudah menggunakan sistem inverter, lalu menggunakan lampu displaynya itu LED, dan juga sudah dilengkapi dengan humidity control crisper. Lalu ada vacationnya, dan untuk fast freeze-nya itu minus 32 derajat. Lalu menggunakan sistem pendinginan itu sudah multi airflow. Dan di sini ada fridge compartment. Untuk fridge compartment ini bisa kita matikan pada bagian kulkasnya. Lalu nah, ini ada smart mode-nya juga, dan juga ada celoknya. Dan di sini untuk kulkas Changhong kita bisa lihat untuk di bagian menunya itu menggunakan touch, dan ini untuk touchnya itu sangat soft ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi untuk fridge ini kalau kita menggunakan eco, ini ada sistem eco-nya juga. Ini untuk menggunakan eco itu daya listriknya jauh lebih kecil, dan juga bisa menggunakan vacation. Dan di sini biasanya
Nah, di sini ada Eco, ada Vacation, lalu ada Fast Freeze. Dan untuk Eco ini penggunaan daya listriknya itu lebih kecil, dan Vacation itu bisa kita aktifkan ketika kita akan bepergian untuk jangka waktu yang lama, sehingga daya listrik yang digunakan itu jauh lebih kecil. Dan juga Fast Freeze, ini hanya Fast Freeze itu untuk pembekuan cepat, dimana kalau kita ingin melakukan pembekuan cepat itu bisa langsung menekan tombol Fast Freeze-nya. Dan di sini kita langsung saja lihat untuk di bagian fridge itu untuk suhu maksimalnya itu 8 derajat, dan untuk suhu minimalnya itu 2 derajat. Lalu kita langsung lihat di bagian freezernya. Di bagian freezer itu minus 16 derajat itu untuk minimalnya, dan maksimalnya itu minus 24 derajat. Dan kalau kita menggunakan fast freeze itu bisa sampai minus 32 derajat. Jadi di sini untuk pembekuannya itu sangat cepat sampai minus 32 derajat. Dan kita langsung lihat saja di bagian kulkas Panasonic, di bagian menunya ini juga menggunakan tombol touch. Nah, seperti ini. Ini juga dilengkapi dengan lampu LED sama seperti di kulkas Changhong. Lalu untuk di sini kita bisa lihat di modenya itu ada super cool, itu untuk pendinginan cepat. Lalu kita bisa super freeze. Untuk super freeze-nya itu minus 24 derajat. Dan nah, di sini untuk kita lalu di sini juga ada mode vacation-nya. Dan vacation ini juga bisa kita pergunakan ketika kita akan pergi dalam jangka waktu yang lama. Lalu di sini kita langsung saja lihat pada bagian pembekuan atau bagian freezernya itu ada di sebelah kiri. Kita langsung saja buka pada kulkas Changhong. Untuk di sini sudah menggunakan lampu LED berwarna putih, dan untuk lampunya itu cukup terang. Jadi di sini bisa kita lihat. Dan pada bagian pintunya itu terdapat 3 buah rak. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian pintu. Dan untuk bagian pintunya itu menggunakan bahannya itu plastik. Dan di sini untuk raknya itu juga cukup tebal. Lalu teman-teman bisa lihat untuk luas pada bagian raknya. Nah, ini untuk setiap raknya itu besarnya sama. Dan pada bagian freezer ini juga dilengkapi dengan ice maker. Dan untuk ice makernya itu satu box saja seperti ini, dan ini menggunakan bahan plastik fiber juga. Lalu terdapat 3 buah rak ini dari bahan tempered glass. Jadi di sini bisa diperhatikan ini terdapat 3 buah ini menggunakan bahan tempered glass. Dan untuk di bagian rak ini untuk membukanya ini bisa didorong dulu pada bagian bawah seperti ini. Dan ini terdapat di buah kanan kiri, jadi ini lebih aman apalagi jika ada anak-anak. Lalu di bagian bawah untuk penyimpanan ikan atau daging bisa kita lihat ini terdapat 2 buah box. Ini menggunakan bahan fiber, dan untuk raknya sendiri ini juga cukup kokoh. Dan di bagian freezernya ini tidak terlalu besar, jadi di sini bisa kita perhatikan. Lalu kita coba lihat di bagian kulkas Panasonic. Nah, untuk pada bagian kulkas Panasonic sudah kita buka. Di sini juga menggunakan lampu LED berwarna putih. Dan ini kedua buah kulkas ini juga sudah no frost, jadi sangat aman. Dan pada bagian pintu ini terdapat 4 buah rak. Di sini bisa kita lihat. Dan untuk kulkas Changhong itu ada yang di bagian belakang itu terdapat 3, dan untuk kulkas Panasonic ini terdapat 4 buah rak. Dan di sini bisa kita lihat perbedaannya. Lalu untuk raknya sendiri di sini bisa kita lihat. Nah, ini juga menggunakan bahan fiber.
Lalu kita coba perbandingkan untuk ketebalan pada bagian raknya. Nah, di sini udah kita lepas untuk di rak kulkas Panasonic, dan ini rak pada kulkas Changhong. Di sini bisa teman-teman lakukan perbedaannya untuk ketebalannya. Nah, di sini jadi silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar mana yang lebih worth it. Dan untuk luas, kulkas Changhong ini sedikit lebih luas. Di sini bisa diperhatikan. Nah, ini coba saya, dan meskipun selisihnya itu tidak terlalu jauh. Nah, kedua kulkas ini juga dilengkapi dengan alarm door. Jadi ketika kita akan membuka cukup lama itu akan berbunyi. Dan di sini untuk es makernya itu bisa kita lihat, untuk es makernya sendiri ini cukup tebal, dan juga terdapat 2 box. Kalau di kulkas Changhong tadi hanya ada 1, dan juga ada 3 buah rak yang menggunakan bahan tempered glass, dimana untuk tempered glassnya ini keduanya itu mampu menahan beban yang cukup berat, dan dilengkapi dengan 2 buah box untuk tempat penyimpanan ikan maupun daging. Dan di sini untuk boxnya itu ini pada kulkas Panasonic ini lebih luas. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jika ada teman-teman yang sudah pernah memakai kulkas Panasonic atau kulkas Changhong, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan semoga dapat membantu untuk para penonton yang akan membeli. Dan di sini kita langsung coba lihat pada bagian pendingin atau pada bagian chillernya, itu ada di sebelah kanan. Dan untuk kulkas Changhong ini juga menggunakan lampu LED, dan untuk kulkasnya juga sudah no frost menggunakan sistem multi airflow, dimana untuk multi airflow ini pendinginan lebih merata, dan juga menggunakan 3 buah rak. Pada bagian ini menggunakan tempered glass, dan dilengkapi dengan box untuk penyimpanan buah dan sayur. Untuk penyimpanan buah dan sayur di sini untuk kulkas Changhong ini tidak ada pengaturan untuk humidity controlnya, dan ini menggunakan bahan dari fiber atau plastik, dan pada bagian dalamnya ini tidak terlalu keras, cukup lembut. Dan di sini untuk setiap raknya itu juga fleksibel. Jadi kenapa saya bilang fleksibel, di sini bisa kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini hanya ada 1 tempat untuk penyimpanan yang bisa kita pindahkan. Dan pada bagian pintunya itu terdapat 3 buah rak menggunakan bahan plastik juga, dan juga 1 buah tempat penyimpanan untuk telur. Dimana untuk penyimpanan telurnya ini dapat menyimpan sebanyak 7 buah telur. Nah, di sini untuk bagian pendinginan kita lihat pada kulkas Panasonic, dimana untuk kulkas Panasonic ini sendiri sudah menggunakan surround cooling airflow, dan juga dilengkapi dengan 1 buah lampu LED. Selain itu juga dilengkapi dengan deodorator, dimana deodorator ini menggunakan karbon aktif, tidak dapat menyerap bau dan juga bau tidak sedap, sehingga tidak bercampur pada makanan yang lainnya. Dan kulkas Panasonic ini sendiri juga terdapat 3 buah rak, ini sama dengan yang kulkas Changhong, dan di sini menggunakan tempered glass bahannya, dan ini fleksibel juga. Jadi pada bagian tengah ini bisa kita atur, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Lalu pada bagian tempat makan, tempat buah dan sayur, ini terdapat 2 buah, dan ini menggunakan bahan dari plastik. Lalu juga dilengkapi dengan humidity control, di mana humidity control ini kita dapat mengatur kelembapan udara,
sehingga makanan itu lebih terjaga dan lebih tahan lama, dan tentunya kesegaran juga lebih terjaga. Dan untuk bagian pintunya di sini bisa lihat ini terdapat 4 buah rak menggunakan bahan plastik juga, dan dilengkapi dengan 2 buah tempat penyimpanan telur. Dan untuk setiap penyimpanan box telur ini dapat menyimpan sebanyak 6 buah. Jadi total dapat menyimpan 12 buah telur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, dan untuk perbedaan-perbedaan kedua buah kulkas ini semoga teman-teman dapat terbantu, dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah memakai salah satu kulkas ini, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jika ada informasi yang belum saya tambahkan, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.